Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Hidayat. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 4182401009. Di sini saya akan membuat program C++ untuk tugas besar satu. Oke, pertama saya pertama-tama saya membuat include iStream. Klaim. Equalizer itu digunakan untuk menginput atau mengoutput. Jadi equalizer itu menginput untuk output seperti cout atau ngecin. Lalu kita ketik lagi include string. Include string itu digunakan untuk menggunakan tipe data string. Jadi untuk digunakan untuk data string. Lalu kita ketik lagi using names as ada koma, dan jangan lupa pakai tanda koma, tanda titik koma ya. Itu using name string itu digunakan untuk jadi supaya kita tidak menulis nama std lagi. Nah, jika sudah, kita ketik lagi bawah in main kurung nah, kita ketik string name na, nama string nama koma hmm, prestasi dua plot IPK titik dua dan in penghasilan dua. Jadi inline itu fungsinya untuk memulai program. Jadi ini kita gunakan inline itu untuk memulai program. Dan string nama itu untuk jadi kita untuk menyatukan nama eh, berdasarkan variabel, variabel string dan untuk menyimpan misalkan string itu untuk gituin variabel. Nah, untuk gituin variabelnya kita harus menggunakan menyimpan nama mahasiswa dan informasi tentang mahasiswa, misalkan prestasi. Nah, dan float IPK itu sama untuk membuat variabel juga bertipe float. Jadi float itu untuk menyimpan. Jadi menyimpan nilai IPK si mahasiswa. Nah, penghasilan, jadi si in penghasilan itu untuk membuat variabel untuk bervariabel juga. Ini kan IPK. Nah, ini penghasilan penghasilan orang tuanya, orang tuanya. Lalu jika sudah kita buat eh, check out, check out, masukkan nama mahasiswa kedua, lalu
tanda titik koma. Jangan dilupakan ya, karena tanda titik koma itu penting. Jika dilupakan, maka program ini ada kesalahan atau error. Get line. Cin nama. Jadi Cout itu kan untuk menampilkan masukan nama mahasiswa, menampilkan pesannya nanti akan ada pesan yang ditampilkan ketika sudah program ini berjalan. Nanti kita akan disuruh masukkan nama mahasiswa. Pengguna akan suruh menggunakan mahasiswa. Nah, dan Gatlin itu untuk mengambil input nama nama dari pengguna termasuk spasi ini. Spasinya itu juga termasuk nama pengguna untuk menginput. Jadi si Gatlin itu untuk menginput nama pengguna si mahasiswa kita akan suruh masukkan mahasiswanya. Nah, lalu kita buat lagi checkout. Checkout lagi. Kita buat masukkan nama masukkan IPK, maaf, masukkan IPK. Nah, bisa kita cin sama untuk input juga versi nama ini. Input nama ini kan nama dan ini IPK. Sama saja sih. Cin I, IPK lalu checkout lagi masukkan penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua. Nah, itu juga kita klik cin penghasilan. Kita tulis lagi cin titik ig ig ignore. Lalu kita karena ini tuh sama untuk menginput dari penghasilan seluruhannya. Nah, jika sudah, kita ketik lagi checkout. Checkout sama seperti tadi, eh, kita ketik apakah apakah memiliki prestasi tambahan. Ya atau tidak. Tidak. Nah, jika sudah,
get a line, kurung, sin, koma, prestasi. Nah, lalu cuma lalu kita ketik checkout, ketik checkout, garis kiring, and hasil. Hasil. Lupa titik dua, N. Nah, ini tuh untuk hasil untuk gituin hasil evaluasi nanti ketika ini ya. Nah, jika sudah ya, itu klik check out. Lihat lagi nama, nama, handle, koma. Nah, jika sudah ini kita itu lagi ke yang itu itu ini kan if kita buat if dengan IPK IPK mana 3,75. Semua IPK itu if. Jadi if itu eh, untuk menyesuaikan. Jadi nanti IPK-nya IPK-nya minimal 3,75. IPK-nya 37,5. Bisa nanti if. Lalu membuat penghasilan penghasilan
4 juta. Nah, itu sudah kita ketik check out status status terus dua layak menerima beasiswa. Menerima beasiswa beasiswa. Nah, jadi keseluruhan dari ya ini kan hasil evaluasi. Hasil evaluasi itu kan itu nanti akan ditampilkan di judul hasil evaluasi yang ada yang untuk diinput. Nah, ini terus nama ini, nama fungsi nama ini tuh nanti ditampilin mahasiswa ketika ketika mahasiswa itu sudah dimasukkan. Misalkan nama mahasiswa Udin, nanti akan ada namanya Udin, misalkan. Nah, setelah itu ini if juga itu mahasiswa minimal misalkan IPK 3,75 dan penghasilan 4 juta minimal 4 juta itu layak menerima beasiswa. Lalu jika sudah kita ketik lagi hmm, hmm, ketik else lalu nah, gitu. If ini beasiswa yani, if nah sini kita ketik if prestasi maaf garis dua sampai dengan dua buat ya. Nah, jika sudah tutup burung, nah jika sudah kita ketik di sini check out.
Hmm, status di statusnya eh, layak menerima beasiswa. Ya, jika sudah kita buat lagi di sini hmm, else. Yes, sini else. Lalu kita ketik di sini tuh check out status layak men eh status sininya kan tadi sudah tidak layak, sekarang tidak layak menerima. Ada dua pilihannya, menerima beas beasiswa. Nah, kalau sudah begini, saya ketik di Inggris sini else ini ketik di sini check out. Hmm, sta- status titik dua tidak layak menerima beasiswa. Ini pakai masalah. Jika sudah hmm, di bawah kita ketik return return oh, ini. Nah, ini tuh checkout itu untuk nanti untuk menanyakan ya, menanyakan setelah setelah diinput apakah IPK-nya 3 nama penggunanya 3,75 terus ini 4 juta
apakah layak tidak itu nanti tergantung tergantung melebihi 4 juta 3,75 atau memiliki prestasi tambang tidak nanti akan akan ditampilkan jika sudah berjalan. Nah, lalu eh, ini itu terakhir kita ketik kreatur itu untuk menjalankan program. Ketika sudah semuanya dilakukan, udah dibuat, kita jalankan program. Kita jalankan program, jika sudah kita periksa lagi, kita save TB1 Nah, jika sudah, kita coba untuk memasukkan nama mahasiswa ya. Ahmad, misalkan. IPK yang terendah dulu 2,7 misalkan. Masukkan penghasilan orang tua, 3 juta. Kita ketik 3 juta. Nah, 3 juta. Apakah memiliki prestasi? Iya, dia memiliki prestasi ya. Nah, karena hasil evaluasi, nah, nama Ahmad status tidak layak menerima beasiswa karena IPK-nya rendah, walaupun dia memiliki prestasi. Kita coba yang IPK-nya tinggi, Udin. Ketik nama Udin, IPK 3,75. Nah, penghasilan orang tua 3,5 juta. Dia memiliki prestasi tidak misalnya. Nah, ini Udin karena IPK dia besar, walaupun tidak memiliki prestasi, IPK dia besar, makanya dia layak menerima beasiswa. Cukup. Sini saya akan melanjutkan tugas besar satu, mata kuliah C++. Sini saya sudah buat hmm, lembar tugas besar satu yang nomor 2. Sini kita buat dulu hmm, include iStream. Include yang nomor 2 include yang yang mana yang mana. Nah, lalu using and express yang S. Nah, saya buat include iStream itu untuk menginput dan mengoutput seperti cout atau enggak cin. Nah, kalau include Iomanif, Incommand ini digunakan untuk mengatur tampilan pada teks seperti pada kolom. Nah, lalu using namespace itu digunakan untuk jika supaya kita tidak menulis std.2 lagi. Nah, sama kita ketik lagi in main.
buka kurung. Nah, inline itu digunakan untuk menjalankan program. Jika tidak ada inline, program ini tidak akan berjalan ataupun nanti akan error. Nah, untuk menampilkan eh, tabel, kita ketik Cout set W 10 lalu klik hmm, bilangan set W 20. Nah, kita ganti lagi. Bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2. Lalu nanti lagi set W 20. Ya, lagi bilangan pangkat 3. Pangkat 3. Udah kita ikut itu pada koma. Nah, Cout set 10 bilangan, set 20 bilangan pangkat 2, set 20 bilangan pangkat 3. Masuk di sini itu untuk menampilkan untuk menampilkan judul tabel. Ada 3 kolom. Satu bilangan yang pertama itu bilangan kuadrat pangkat 2. Nah, pangkat 2 nih. Lalu ada bilangan kubus pangkat 3. Dan kita ketik lagi di bawahnya untuk menambahkan dan untuk memisahkan, kita tambahkan untuk memisahkan eh, judul dari data yang akan ditampilkan. Supaya data bisa ditampilkan, kita buat lagi checkout, memisahkan, untuk memisahkan kita buat garis checkout. Memisahkan. Nah, nah, jika sudah, and ini untuk memisahkan data yang akan ditampilkan supaya tidak acak-acakan. Lalu kita ketik lagi bawahnya for in i sama dengan satu satu koma lalu i
tanda panah, plus 2, 5, koma, I, plus. Nah, kita buat. Nah, jika sudah, kita buat lagi bawahnya in pangkat 2. Lalu sama dengan I, lalu tambahkan bintang di atas. Nah, sama, kita buat lagi yang di bawahnya pangkat 3. I, bintang, maaf, I, bintang, I, sama, pangkat 3 ya. Jadi masuk dari for, in pangkat 2 dan 3 itu, jadi eh, kita itu menggunakan loop. Jadi di sini kita menggunakan loop perulangan menghitung, dan nanti kita tampilkan data dari 1 sampai 5. Dari data 1 sampai 5. Nah, dan in pangkat 2 itu ini menghitung kuadrat dari i, misalkan 2 tanda 2 bintang 2 sama dengan 4. Nah, in pangkat 3 itu, jadi ini menghitung kubus. Yang atas pangkat 2 kuadrat, dan yang ketiga itu kubus. Pangkat 3 kubus. Dan itu misalnya 2 bintang 2 bintang 2. Sampai 3 kali, itu 8. Kali ini misalkan. Nah, kemudian kita tampilkan bilangan I itu hasil kuadrat dan hasil kubusnya dalam dalam format tabel. Dalam format tabel tersebut nanti akan ada. Nah, jika sudah, kita buka lagi. Hmm, check out, check out. Kita ketik lagi set map w, buka kurung 10. Nah, sudah. Map, terus kita buat lagi I W 20 kasih pangkat 2. Nah, kita tulis set W 20. Lalu kita tulis lagi pangkat 3. Angle format. Nah, lalu kita sudah jadi kita ketik, lalu jika sudah kita ketik di bawah sini, bisa enter dulu, maaf.
Nah, di bawah sini map red run eh map red run red run nah itu adalah koma. Jadi checkout yang satu ini yang terakhir itu untuk menampilkan hasil. Jadi untuk menampilkan hasil bilangan dari nah dari pangkat pangkat 2 pangkat 3 digabungkan dan dari dari kuadrat, dari pangkat. Nah, dalam format tabel. Nah, jika sudah, kita buat yang terakhir itu return. Return untuk menjalankan semua program dari atas sampai bawah. Jika tidak ada return, maka program akan error. Jika sudah kita save dulu. Satu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Jadi bilangan-bilangan pangkat 2 nanti pangkat 3 bilangan awal, bilangan asli, bilangan pangkat 2 bilangan 3. Dan garis ini untuk memisahkan antar ini supaya tidak acak-acakan. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.